Halo, salam jumpa kembali dengan channel gelabola.com. Kali ini kita akan membahas pemain Real Madrid, Luka Modric. Timnas Kroasia gagal menjadi juara pada Piala Dunia 2018 setelah dikalahkan Prancis dengan skor 4-2. Namun sorotan penonton malah tertuju pada salah satu pemain Kroasia. Pemain tersebut adalah Luka Modric. Meskipun gagal menjadi juara dunia, namun Luka Modric diakui berjasa membawa tim nasional Kroasia menjadi tim pertama yang sanggup lolos ke final Piala Dunia usai tertinggal skor pada 3 laga fase gugur. Pemain bertumbuh mungil itu juga menjadi pemain yang sanggup berlari lebih jauh daripada semua pemain yang ikut Piala Dunia 2018. Total sepanjang turnamen, ia berlari sejauh 63 km dari 6 laga. Jika semua itu masih dirasa kurang, sang kapten juga menjadi pemain terbaik pada Piala Dunia 2018. Momen sang pemain saat mendapatkan pelukan penyemangat dari Presiden Kroasia, Kolinda Grabar-Kitarovic, menjadi salah satu momen bersejarah pada ajang Piala Dunia tersebut. Meskipun bertubuh mungil, Modric termasuk pemain yang sanggup membaca arah pertandingan, jago melepaskan banyak umpan, berbahaya, kuat dalam penguasaan bola, dan sanggup membongkar pertahanan tim lawan. Ia merupakan pemain yang luar biasa, namun perjalanan hidupnya tidak kalah luar biasa. Luka Modric kecil lahir pada 9 September 1985 dan dibesarkan di kota kecil Modrici bertempat di lereng pegunungan Velebit. Ia anak tertua dari pasangan suami istri Stipe Modric dan Radoka Daput yang bekerja sebagai buruh di pabrik tekstil. Modric kecil diasuh oleh kakeknya yang juga bernama Luka Modric, seorang pengembala kambing yang sayang pada cucunya. Masa kecilnya bertepatan dengan Perang Kemerdekaan Kroasia pada tahun 1991. Pada saat perang semakin memanas, Modric dan keluarganya buru-buru mengungsi. Malang tidak dapat ditolak, kakeknya tertangkap oleh pemberontak Serbia dan dieksekusi bersama sejumlah warga lainnya. Rumah mereka ikut dibakar oleh pihak pemberontak sehingga mendesak mereka untuk tinggal di sebuah hotel bernama Hotel Klovare selama 6 tahun sebelum pindah ke Hotel Iz. Ayahnya lantas bergabung ke Angkatan Bersenjata Kroasia sebagai seorang mekanik. Selama masa-masa berat tersebut, banyak bom yang dijatuhkan ke kota tempat Luka Modric mengungsi. Bermain sepak bola di tempat parkir hotel lantas menjadi pelarian dari Modric kecil. Ia terinspirasi pada kehebatan Francesco Totti dan Zvonimir Boban dan tidak kenal lelah terus mengasah kemampuannya agar bisa sehebat dua idolanya itu. Pemilik klub NK Zadar tertarik pada Modric kecil dan mengajak anak usia 7 tahun itu masuk ke akademi klubnya. Dengan mendapat restu dari kedua orang tuanya, Modric kecil sibuk belajar di NK Zadar bersama pelatih yang kemudian ia anggap sebagai ayah angkatnya, Tomislav Besic. Ia ingin menjadi pemain Hajduk Split, sehingga Modric lantas mengikuti seleksi pemain saat usianya memasuki 12 tahun. Namun tubuhnya yang kecil menyebabkan ia ditolak sehingga membuatnya sedih. Figur ayah angkatnya, Tomislav Besic, yang mengangkat moral Modric dan terus menggemblengnya hingga diterima oleh Dinamo Zagreb pada usia 16 tahun. Namun cobaan belum berakhir karena Modric malah dipinjamkan ke sebuah klub di liga yang terkenal dengan permainan keras, Liga Bosnia. Di sana ia memperkuat Zrinjski Mostar pada usia 17 tahun dan membuktikan bahwa ia sanggup menjadi pemain terbaik di Liga Bosnia tahun 2003 meskipun bertubuh kecil. Peruntungan Modric mulai berubah setelah karir memukau selama 2 tahun di Zrinjski Mostar. Dinamo ngotot untuk memulangkan Modric dari masa peminjamannya dan mengikat sang pemain dengan kontrak pertamanya untuk masa bakti 10 tahun. Berbakti pada orang tuanya, Modric menggunakan uang kontraknya untuk membeli rumah sehingga mengangkat nasib keluarganya. Luka Modric merasa bahagia bisa membalas dukungan dari kedua orang tuanya selama masa-masa sulit. Sang pemain Kroasia itu kemudian meneruskan penampilan memikatnya dengan tampil apik di Dinamo Zagreb. Ia bahkan mencetak 7 gol dari 31 pertandingan pada musim pertamanya sehingga Zagreb melejit jadi juara Liga Kroasia. Musim kedua, Zagreb kembali jadi juara dan Modric jadi pemain terbaik. Keberhasilan di atas lapangan hijau diikuti dengan keberhasilan pada kehidupan asmara. Sang pemain bertemu dengan Vanja Bosnic yang awalnya merupakan agen yang bekerja di Mamić Sports Agency.
Meski berusia 3 tahun lebih tua, namun benih-benih cinta tetap bersemi di antara mereka berdua. Vanya merupakan seorang perempuan cerdas dengan gelar sarjana ekonomi yang tidak suka membuat kontroversi. Sampai dengan hari ini, Vanya merupakan pasangan pemain bola yang paling sepi dari gosip. Ia juga menyadari bahwa bakat Modric hanya bisa berkembang jika terbang ke liga yang lebih terkenal. Pada musim 2007-2008, nama Luka Modric mulai diketahui oleh klub-klub La Liga, Serie A, Bundesliga, hingga Premier League. Sang pemain lantas didekati oleh Arsenal, Chelsea, dan Barcelona. Bukannya memilih salah satu dari 3 klub itu, Vanya malah menyarankan Modric untuk merapat ke Tottenham Hotspur. Sang pemain percaya pada saran Vanya dan akhirnya menjadi pemain Tottenham Hotspur pada 26 April 2008. Selama masa proses transfer ke Spurs, Vanya dan Modric menikah secara sangat sederhana pada tahun 2010. Luka Modric sempat kesulitan beradaptasi pada masa-masa awal karirnya di Spurs. Ia mengalami kemajuan saat Harry Redknapp datang. Sebelumnya bermain sebagai pemain nomor 10, pada era Redknapp dirinya dipindah menjadi gelandang tengah atau gelandang kiri. Keputusan itu terbukti membuat karir Luka Modric kembali bersinar, sehingga beberapa kali dilamar oleh Chelsea. Sebelum kita pindah ke Real Madrid, klik dulu subscribe, like, dan tendang loncengnya. Atas saran istrinya Vanya, Luka Modric lantas pada 27 Agustus 2012 pindah ke Real Madrid dengan masa bakti 5 tahun. Ia mendapatkan debu yang bagus dengan meraih trofi Supercopa de España hanya dalam waktu 36 jam sejak menjadi pemain Los Blancos. Namun kesuksesan itu hanya sementara, ia terus kesulitan sehingga pernah dinilai sebagai rekrutan terburuk Real Madrid pada akhir musim itu. Membaik lagi, Luka menjadi sorotan pada laga melawan Manchester United pada tahun 2013, meski hanya diturunkan sebagai pemain pengganti. Gol penyama kedudukan yang ia lepaskan sukses mendorong tim untuk mendapatkan tiket ke perempat final Liga Champions. Karirnya semakin membaik lagi setelah Carlo Ancelotti datang. Di bawah kepelatihan Zinedine Zidane, Modric selalu menjadi pemain penting di pertandingan skuad Los Blancos. Ia bahkan menjadi pemain Kroasia pertama yang 3 kali menjuarai gelaran Liga Champions, mendapatkan penghargaan UEFA Club Football sebagai pemain gelandang terbaik, dan meraih penghargaan pemain terbaik pada FIFA Club World Cup tahun 2017. Tahun 2018 adalah salah satu tahun terbaik pemain Kroasia ini. Ia menjadi pemain terbaik di ajang Piala Dunia 2018. Jika hal itu masih dirasa kurang, pada bulan Agustus dan September, Modric meraih penghargaan UEFA Men's Player of the Year dan The Best FIFA Men's Player Award. Luka Modric juga sanggup meraih trofi Ballon d'Or tahun 2018 yang menghentikan dominasi bergantian antara Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi sejak tahun 2008. Usai karirnya yang boleh dibilang sangat sukses ini, Luka Modric tidak pernah melupakan masa-masa kecilnya yang memprihatinkan. Kehilangan kakek yang menyayangi dirinya sepenuh hati, kehilangan tempat tinggal, beratnya hidup pada masa perang, dan masa awal menjadi pemain sepak bola akan terus tinggal dalam ingatannya. Sang pemain Real Madrid itu mengatakan, "Perang sudah membuat saya semakin kuat daripada sebelumnya. Masa-masa itu adalah masa-masa yang sulit bagi saya dan keluarga. Saya tidak pernah ingin menyeret kenangan buruk itu bersama saya selama-lamanya. Tapi saya juga tidak akan pernah melupakan hal itu." Sekian dari gilabola.com, silakan klik subscribe, like, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan video-video kami berikutnya.